Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan masih semangat belajar walaupun belajar di rumah. Oke, kembali lagi berjumpa dengan Ibu belajar bahasa Indonesia di kelas 8. Ya, di kelas 8 kita langsung saja buka LKS-nya bab 1. Kita akan mempelajari berita aktual. Yang kita pelajari nanti teksnya adalah teks berita. Next. Ya, apa saja di teks berita? Pertama, kita akan menentukan unsur-unsur teks berita. Ada apa di dalamnya? Kita akan mempelajari pengertian dari teks berita, tujuan, ciri-ciri, kemudian unsur-unsur teks berita tersebut. Sekarang pengertian dari teks berita. Teks berita adalah teks yang memaparkan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat aktual atau terkini. Jadi aktual itu artinya terkini ya, yang baru saja terjadi. Itu namanya aktual. Kita lanjut. Tujuan dari teks berita. Teks berita dibuat dengan tujuan sebagai penyampai pesan komunikatif. Komunikatif di sini artinya memberikan berita kepada pembaca, penonton, dan pendengar mengenai suatu kejadian yang pantas, penting, dan layak untuk diberikan kepada halayak umum. Jadi kalau ada berita yang tidak pantas atau tidak layak untuk diberikan kepada halayak umum, itu kita tidak bisa angkat sebagai teks berita, ya. Nah, teks berita yang ditayangkan harus pantas, penting, dan layak untuk diberikan kepada halayak umum. Kemudian ciri-ciri dari teks berita. Yang pertama adalah faktual. Nah, faktual apa ya artinya? Faktual artinya teks tersebut benar-benar fakta atau bukan hoaks, ya. Faktual itu berisi fakta. Yang kedua, aktual. Tadi sudah aktual. Aktual artinya terkini, yang baru saja terjadi. Minimal 2 bulan, sebulanan lah ya, paling lama 3 bulan. 3 bulan ke atas itu sudah tidak aktual. Kemudian berita harus unik dan menarik. Supaya apa? Supaya orang mau membacanya. Kalau tidak menarik, terutama pada bagian judul, pasti orang sudah melihat judulnya saja tidak mau membaca kalau tidak menarik, ya tidak? Kemudian yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Jadi berita harus berpengaruh bagi masyarakat luas. Biasanya kalian kalau mendengar berita langsung terpengaruh. Gini. Ternyata ada di berita. Gitu ya. Ya, begitu biasanya berpengaruh bagi masyarakat luas. Kemudian yang kelima, melibatkan waktu dan kronologi kejadian. Jadi berita ada waktunya atau kapan-kapannya itu pasti ada di dalam teks berita tersebut. Kemudian kronologi kejadian. Apa sih kronologi kejadian? Dulu sudah pernah ya di kelas 7. Kronologi itu urutan kejadian. Ya, kronologi adalah urutan kejadian. Kemudian yang ke-6 adalah objektif. Objektif sesuai dengan objeknya. Jadi yang diberitakan sesuai dengan objeknya. Jadi tidak boleh ditambah-tambahkan, tidak mengada-ada. Jadi ini objektif itu kaitannya dengan faktual, harus fakta, tidak ditambah-tambahkan. Objektif itu sesuai dengan objeknya. Yang terakhir, ini menggunakan bahasa baku. Jadi bukan bahasa sehari-hari seperti kita ngobrol sama teman-teman. Menggunakan bahasa baku. Sering ya kalian melihat berita di TV menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur teks berita? Teks berita disusun berdasarkan prinsip 5W1H. Sudah sering ya
mendengar istilah 5W1H. Apa itu 5W1H? Ada what, when, where, why, who, dan how. What, apa yang terjadi. Kemudian when, kapan peristiwa itu terjadi. Where, di mana kejadiannya. Why, mengapa kejadian itu bisa terjadi. Apa sebabnya kok bisa terjadi. Nah, itu why. Who, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. How, bagaimana terjadinya peristiwa itu. Nah, di sini biasanya suka keliru antara why, mengapa terjadi, dan how, bagaimana terjadi. Why itu sebabnya. Kalau how, bagaimana kronologinya. Misalnya kalau ada berita kebakaran, what, kebakaran rumah. When, kapan, kemarin siang. Where, di mana, di perumahan ini itu. Mengapa, why, karena konsleting listrik misalnya. Who, siapa yang terlibat, pemilik rumah misalnya, namanya Pak Tomo. Nah, dan pembantunya Bi Iyah misalnya. Kemudian how, bagaimana bisa terjadi. Nah, terjadinya diceritakan. Misalnya di malam hari sedang badai, sedang hujan, kemudian ada kabel yang terkelupas, kemudian terkena tetesan air dan terjadilah konsleting. Nah, itu how. Jadi dijelaskan prosesnya, bagaimana sih kok bisa terjadi tadi, dijelaskan kejadiannya secara rinci. Tuh, bedanya why dengan how. Kalau sekali lagi ya, kalau why itu mengapa. Mengapa kejadian itu bisa terjadi, sebabnya apa. Kalau how, kronologi kejadiannya, proses-proses terjadinya kejadian tersebut. Itu how. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan paham. Nah, ini untuk tugas mandirinya. Kalian harus mencari sebuah teks berita. Teks berita di internet. Kemudian jawabannya nanti teksnya tersebut kalian tulis di buku tulis. Ya. Tulis di buku tulis teksnya dan kalian identifikasi. Bagaimana cara identifikasinya? Dijawab pertanyaan-pertanyaan ini 1-6. Apa yang diberitakan dalam teks tersebut? Tadi contohnya yang ibu contohkan tadi adalah kebakaran rumah. Apa yang diberitakan? Kebakaran rumah. Kapan? Kemarin sore misalnya. Jadi sesuaikan dengan teks berita yang kalian cari. Kalau bisa teksnya yang aktual atau yang kekinian, ya. Yang kekinian, jangan yang 3 tahun silam, jangan yang 5 tahun yang udah 5 tahun yang lalu. Jadi kalau bisa yang masih baru-baru nih, masih anget-anget, ya paling lama 3 bulan yang lalu lah ya. Nah, silahkan disalin di buku tulis. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dan juga ditulis di buku tulis. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dan paham apa yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.